kimia dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Indralaya yang beranggotakan saya Firmalia Herliani, saya Mirani Putri Suryamsi, saya Fadila Sarahija. Di sini kami akan membahas mengenai kimia dalam kehidupan kita. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab untuk memahami kimia dalam kehidupan kita. Adapun prosedur proyek yang dilakukan yaitu yang pertama, pahami materi kimia dalam kehidupan kita. Yang kedua, tentukan yang akan dijadikan sebagai objek. Yang ketiga, amati dan rekam perilaku objek. Yang keempat, lakukan pengeditan video dengan baik dan menarik. Adapun objek yang digunakan diantaranya adalah pupuk, sabun cuci piring, parfum, obat, dan juga pakaian. Adapun pokok bahasan yang dapat dibahas mengenai kimia dalam kehidupan kita yaitu sebagai berikut. Banyak bahan-bahan kimia dapat dijumpai dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahan kimia dalam rumah tangga adalah seluruh benda-benda yang pada dasarnya tersusun oleh unsur-unsur dan senyawa kimia tersebut yang berada dalam rumah tangga pada umumnya. Salah satu bentuk contohnya adalah deterjen, pewangi, pemutih, pasta gigi, pembersih porselen, serta bahan aditif makanan yang berbahaya adalah beberapa contoh dari bahan kimia yang telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari juga seringkali terdapat bahan kimia yang beracun. Sebagai contohnya adalah produk bahan kimia dalam bentuk pestisida yang biasanya bermanfaat untuk tumbuhan, tetapi juga memiliki resiko yang tinggi terhadap keracunan pada manusia. Oleh karena itu, diharapkan dapat menyimpan bahan kimia yang beresiko tinggi terhadap keracunan harus dengan terdapat berbagai bahan kimia yang ada di lingkungan sekitar kita, diantaranya sebagai berikut. Kandungan bahan kimia di sekitar kita biasanya dijumpai pada sabun cuci piring. Beberapa bahan kimia yang terdapat pada sabun cuci piring yakni Texapon yang berfungsi untuk mengangkat lemak dan kotoran, natrium klorida sebagai pengental sabun, sodium sulfat untuk mempercepat pengangkatan lemak, Cumberland untuk mengangkat lemak membandel dan sebagai penambah busa, foam booster sebagai penambah busa, antibakteri untuk membunuh bakteri, gliserin untuk melembutkan dan memberikan rasa licin, pewangi untuk memberikan bau harum pada sabun, pewarna untuk memberi warna pada sabun, dan air sebagai pelarut. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali menggunakan parfum sebagai pewangi untuk pakaiannya. Pada dasarnya, parfum atau minyak wangi adalah campuran minyak esensial, senyawa aroma wangi, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi pada tubuh manusia. Beberapa bahan kimia yang paling umum pada parfum adalah etanol, asetaldehida, benzaldehida, benzil asetat, aseton, benzil alkohol, etil asetat. Dalam dunia medis sendiri, bahan-bahan kimia seringkali digunakan untuk peralatan medis ataupun dalam bentuk pembuatan obat-obatan. Biasanya, obat dibuat berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah diproses dan reaksi kimia bahan-bahan yang dapat berkhasiat secara medis terhadap suatu penyakit tertentu. Oleh karena itu, proses pembuatan obat umumnya dipelajari oleh ilmu kimia farmasi. Sebagai contohnya adalah etanol atau alkohol yang digunakan sebagai proses pelarutan obat dan sebagai pensteril alat-alat kedokteran. Adapun contoh lain dari penerapan kimia dalam obat-obatan, yaitu penisilin sebagai antibiotik pengobatan infeksi bakteri, aspirin sebagai obat penghilang rasa sakit dan Bahan kimia juga berperan penting dalam mengendalikan masalah lingkungan, khususnya dalam dunia pertanian. Biasanya, bahan kimia digunakan untuk membuat produk pupuk agar dapat memberikan peningkatan kesuburan tanah dan juga memberikan nutrisi pada tanaman. Penggunaan pupuk yang benar dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang menguntungkan produsen dan juga konsumen. Contoh pupuk tunggal adalah pupuk urea yang mengandung unsur hara nitrogen dan pupuk TSP yang mengandung unsur hara fosfor. Bahan kimia juga dapat digunakan dalam kegiatan industri. Dapat dicontohkan melalui adanya kain sintesis,
yang biasanya digunakan dalam pakaian sehari-hari. Ini merupakan hasil dari penerapan bahan-bahan kimia. Jenis yang paling umum termasuk nilon, polyester, akrilik, dan spandek. Kimia adalah pondasi dari segala sesuatu yang kita lihat dan gunakan, mulai dari benda-benda sederhana seperti sabun dan pakaian hingga teknologi canggih seperti obat-obatan dan bahan bakar, semua melibatkan prinsip-prinsip kimia. Kimia berperan penting dalam berbagai industri.